Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah pengantar perpajakan. Betul, Bu Masih Kade. dengan Bapak perpajakan kita, Iya. Bapak Nurkolis. Selamat pagi Iya, Pak Nurkolis. selamat pagi, Bu. Oke. Jadi menyambung dari pembahasan kita yang sebelumnya, masih di sekitar pajak penghasilan. Iya, betul, Ibu. Pak Nuko, beberapa hari yang lalu itu saya kan ulang tahun. Wah, Ya. iya toh, Bu? Iya. Wah, iya ding lupa saya. Dapat beberapa hadiah itu. Wah, Ada beberapa teman memberikan saya hadiah. wah, iya. Terus kok ada teman-teman yang bilang mana pajak hadiahnya loh? Itu berarti Wah, pajak iya, Bu. hadiah kok dikenakan pajak tuh gimana ya Pak? Iya, Nuko? Bu. Jadi perlu diketahui, Bu, ya, kalau namanya hadiah itu ada pajaknya. Misalkan gini, Bu Kade tadi dapat pas pada saat ulang tahun dapat hadiah, hadiahnya mobil misalkan. Wah, berarti Bu Kade tak kirimi mobil tapi hadiah ditanggung Bu Kade ya. Ya apa pajaknya ditanggung Bu Kade ya. Itu ya. Itu maksudnya PP Pasal 23, Bu. Ini akan kita bahas ini. Oke. Ya. Nanti biar paham Bu Kade. Oke, Jadi silakan, Pak biar Nuko tidak ini. biar enggak salah paham loh. Kok aku kon bayar Iya. piye toh ngaku dikei hadiah kok kon bayar. Udah kayak Iya kan? hadiah, ikhlas ora lengek Ikhlas hadiah. ora. Ya. Nah, memang ada aturannya Bu Kade. Kalau hadiah beberapa ketentuan itu akan dikenakan PP Pasal 23. Oh iya, silahkan Pak Begitu Nuko. ya. Oke, kita akan bahas tentang pajak penghasilan pasal 23. Sudah dikasih pendahuluan Bu Kadek mendapatkan hadiah ya. Maka kebetulan sekali kalau kita membahas tentang PPh pasal 23 atau pajak penghasilan pasal 23. Oke, kita akan bahas pengertiannya terlebih dahulu apa dikatakan sebagai PPh pasal 23. Oke, yang dikatakan PPh pasal 23 itu adalah mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Ini khusus wajib pajak dalam negeri ya Bu ya. Jadi kan soalnya di pertemuan kemarin kita sudah membahas wajib pajak itu ada dalam negeri, ada yang luar negeri. Wajib pajak dalam negeri seperti kita. Kalau luar negeri itu berarti orang luar negeri, bule-bule itu datang ke Indonesia bekerja di Indonesia itu wajib pajak luar negeri. Ekspatriat itu ya. Betul Ibu. Dan bentuk usaha tetap yang berasal dari penyertaan modal itu Bu. Jadi penyertaan modal itu gimana? Misalkan saya punya uang, Bu Kadek punya perusahaan, saya invest ke perusahaan Bu Kadek. Nah, berarti kan kemudian Bu Kadek ada perusahaan, kemudian setiap tahun ada pembagian laba. Nah, itu kan juga pendapatan Bu. Nah, penghasilan juga. Nah, itu masuk PPh pasal 23, namanya dividen. Kemudian penyerahan jasa, misalkan jasa-jasa, ada jasa instalasi, ada jasa penyusun laporan keuangan, misalkan ada jasa konsultan misalkan. Nah, itu masuk PPh pasal 23. Selain PPh pasal 21, PPh pasal 21 juga ada, tapi kalau tidak masuk di PPh pasal 21 nanti bisa diikutkan di PPh pasal 23. Betul. Atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Misalkan Bu Kadek mengadakan seminar, ya seminar. Sebenarnya kan ada honor di sana Bu, yang ada honor. Lah honor itu sebenarnya masuk PPh pasal 21. Tapi kalau dia tidak atau belum dilaporkan di PPh pasal 21, bisa dilaporkan di PPh pasal 23. Jadi bisa diikutkan, ya misalkan itu di PPh pasal 20. Makanya di sana telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21. Kalau sudah dipotong pasal 21 gimana Pak? Apakah juga dipotong di PPh pasal 23? Enggak perlu. Kalau sudah dipotong PPh pasal 21 ya enggak usah dipotong lagi di PPh pasal 23, kayak gitu maksudnya. Jadi artinya itu jangan sampai kita bayar pajak itu double funding. Jadi double funding itu double pendanaan. Nek wis dibayar ya wis, ojo bayar meneh. Nah, gitu. Makanya kita perlu ini. Nah, apa saja objeknya? Ini di sini disebutkan objek pemotongan PPh pasal 23 itu yang pertama dividen. Tadi saya sudah jelaskan Bu dividen. Dividen tadi penyertaan modal. Misalkan saya invest ke perusahaan Ibu Kadek, kemudian setiap tahun kita itu mendapatkan pembagian laba. Nah, itu dikatakan sebagai dividen. Itu juga dikenakan. Royalti. Jadi sebenarnya gini, PPh pasal 23 itu lebih mengarahnya yang belum dibayar di PPh pasal 21 dibayarkan di PPh pasal 23 karena ini juga semuanya masuk sebagai pendapatan juga. Royalti juga sama ya. Royalti itu berarti kayak franchise itu Bu. Jadi saya Bu Kadek punya usaha apa, kemudian saya memfranchise usaha ini Bu Kadek. Kan saya bayar royalti sama Bu Kadek itu kan. Nah, itu. Hadiah. Nah, ini Bu.
hadiah dan penghargaan yang selain telah dipotong PPh pasal 21. Kayak Bu Kadek tadi mendapatkan motor, mendapatkan mobil misalkan. Kok pajak kok senanggung aku. Nah, misalkan Iya. nah itu masuknya karena dia masuk objek PPh pasal 23. Oke. Kemudian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, misalkan sewa mobil. Nah juga Bu, Oke. kalau Bu Kadek itu ada penyewaan, misalnya sewa mobil, Rental gitu. rental, itu sebenarnya di dalamnya sudah ada PPh pasal 23. Kemudian imbalan hubungan dengan jasa teknik, misalkan apa jasa teknik itu contohnya apa Pak? Misalkan arsitek gambar ya, jasa manajemen, misalkan buat laporan keuangan, jasa konsultan, audit misalkan, Ya. ya, atau jasa lain yang telah dipotong pajak sebagaimana masuk dalam PPh pasal 2. Jadi selain ya. jadi selain kalau sudah masuk PPh pasal 21 ya nggak usah dibayar Oke, lagi. jadi jangan double-double Jangan ya double-double pajaknya. nggak ya pajaknya Oke. itu. Gitu ya. Ya, Terus ya. kemudian tarifnya saja ya langsung. Untuk tarif pemotongannya kalau untuk PPh pasal 23 itu dasar pengenaan pajaknya diambilkan dari penghasilan bruto. Jadi kalau kita itu apa namanya PPh pasal 21 gaji itu kan dari penghasilan neto. Jadi penghasilan Neto, basic kita iya. berapa saya ulangi lagi ya. Jadi gajinya berapa, tunjangan-tunjangannya berapa, ketemu penghasilan bruto Iya. dikurangi iuran-iuran, Iya. ketemu penghasilan neto. Yang dasar pengenaan pajaknya dari penghasilan netonya. Iya. Tapi kalau untuk PPh pasal 23 tidak dari penghasilan brutonya. Jadi misalkan dividen yang diterima berapa, hadiah nilainya mobil berapa. Nah itu dari dasar pengenaan pajaknya dari situ. Misalkan Bu Kadek dapat mobil harganya 150 juta. Ya wes berarti itu tidak dikurangi dengan biayaan, enggak ada. Langsung harganya itu berapa, penghasilan brutonya itu 150 juta dikalikan. Nah ini masuk yang mana? Kalau hadiah Oke. berarti dia masuknya yang 15% Bu. Ya. Ya. Lah untuk tarifnya sendiri itu untuk PPh pasal 23 ada 2 tarifnya Bu, cuma 2 saja, yaitu yang pertama tarifnya 15%, yang kedua tarifnya 2%. Semuanya baik yang 15% sama 2% itu tidak termasuk PPN. Kenapa kok yang saya tuliskan cuma yang 2% saja? Karena biasanya sama PPN itu sewa itu. Ya. Sewa itu biasanya ada PPN-nya. Ya. Tapi kalau dividen kan nggak ada PPN. Ya. Bunga itu kan nggak ada PPN, royalti Ya. nggak ada PPN, hadiah kan nggak ada PPN. Ya. Nah, kalau misalkan ada PPN-nya gimana Pak? Ya berarti Ya, tetap harus dikeluarkan dulu Ya. PPN-nya karena takutnya nanti double funding yang saya bilangkan tadi. Nah, itu nanti tarif 15%-nya itu untuk objeknya. Kalau untuk tarif 2% untuk siapa saja? Nah, yang pertama sewa. Ya, misalkan ada rental mobil tadi. Ya. Kemudian jasa teknik, jasa teknik arsitek, jasa manajemen misalkan laporan keuangan atau jasa konsultan audit, Ya. auditor gitu misalkan. Nah, itu tarifnya sebesar 2%. Nah, kemudian ini perlu diketahui, seringkali saya itu mengatakan dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan pada pertemuan, tapi ini saya akan selip-selipkan terus biar teman-teman juga lebih paham lagi. Oke, Bahwasanya kalau kita tidak memiliki NPWP ya atau nomor pokok wajib pajak, besarnya tarif pemotongan itu akan lebih tinggi 100%. Jadi dua kali lipatnya. Oke. Jadi bukan kita mewajibkan teman-teman itu buat NPWP, tidak, tapi Anda harus mengetahui kalau Anda nggak punya NPWP, kalau Anda mendapatkan penghasilan maka tarifnya sebesar 2 kali lipat dari tarif yang sebenarnya. Gitu Bu. Terus kemudian kapan itu saat terutang, kapan saat penyetoran, dan saat pelaporan untuk PPh pasal 23. Nah untuk saat terutangnya PPh pasal 23 itu terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran. Jadi misalkan gini, Bu Kadek ulang tahun tanggal bulan apa? Bulan awal atau pertengahan atau akhir? Awal kan? Iya. Berarti kan mendapatkan mobil kan di awal Bu. Iya. Iya kan? Nah, maka terutangnya itu bulan apa? Berarti bulan ini bulan apa? Oktober. Berarti Bu Kadek itu terutangnya itu sampai bulan Oktober. Jadi artinya mulai terutangnya sampai bulan Oktober. Ya. Nah, terus kapan Pak kita itu harus menyetor? Nah, penyetorannya untuk PPh pasal 23 itu disetor oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bulan Oktober Bu Kadek sudah terutang, paling lambat untuk berarti saya November harus bayar tanggal pajak. 10. Hati-hati Bu. Ya. Ya, 10 ya. hari loh.
10 hari ya, tanggal 10 bulan Bulan malah, berikutnya. bukan 10 hari tapi tanggal 10 bulan Bulan berikutnya. berikutnya. Dikasihkan pada pertengahan, awal, akhir, itu paling lambat itu tanggal 10 bulan Wah, berikutnya. kayak bayar SPP nih. Betul, tanggal bulan 10. berikutnya. Bener Bu, bayar SPP ya. Terus kemudian untuk pelaporannya itu SPT masa. Jadi tadi kan penyetoran, kita bayarnya. Nah, untuk melaporkannya gimana Bu? Nah, untuk melaporkannya itu kan kita menggunakan SPT masa. Karena ini bukan menggunakan SPT tahunan. Kalau Ya. ini kan biasanya kan kita membayar atas nama institusi biasanya, kemudian ada namanya SPT masa. Nah, SPT masa itu disampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi misalkan gini, Bu Kadek tadi kan bulan Oktober. Ya. Terus kemudian bayarnya kan paling lambat tanggal 10 November. Paling lambat untuk melaporkan tanggal 20 November. Oh. Ya gitu. Makanya untuk pelaporan SPT masa memang paling lambat tanggal 20 hari sejak masa pajak berakhir. Jadi kalau masa itu kan per bulan Bu. Ya. Jadi misalkan Bu Kadek ulang Oktober, berarti November tanggal 20, hati-hati Bu. Jangan lupa melaporkan. Kayaknya sudah dibuka deh ya kemarin bilang Pak Nuko piye carane bayar, piye carane nah sudah dapat mobil baru ya. Mobil-mobilan. Oke. Nah, ini saya berikan contoh Bu Kadek. Nah, ini misalkan PT Solusindo membayar dividen. Nah, ini kan dividen berarti kan ada penyertaan pajak di sana, penyertaan modal. Berarti kalau tadi Bu Kadek itu punya perusahaan, saya investor, saya menyertakan modal sama perusahaan Bu Kadek, terus kemudian setiap tahun nanti akan diberi laba kepada saya, itu namanya dividen. Nah, yaitu PT Solusindo membayar dividen kepada CV Perkasa, berarti Solusindo itu perusahaannya, CV Perkasanya penyertaan modalnya. Ya. Pada bulan Maret 2009 sebesar 200 juta dan CV Perkasa memiliki NPWP, jadi sebagai investornya itu memiliki NPWP. Kalau tidak memiliki NPWP gimana ya 100%, dua kali lipatnya. Maka PPh pasal 23 yang dipotong PT Solusindo adalah ya langsung saja yang dibayarkan berapa? 200 juta. Untuk dividennya berapa persen? 15%. Kan dividen kan masuk 15%. Jadi tidak dikurangi kok apa-apa lagi. Berapa jumlah yang diterima itu langsung dikalikan tarifnya. Yaitu sebesar 15% dikalikan 200 juta. Yaitu dia harus membayar 30 juta. Jadi kurang lebih seperti itu Bu Kadek, sedikit penjelasan dari PP Pasal 23. Nah, teman-teman kalau ada yang belum jelas, mungkin ada yang belum paham berkaitan dengan PP Pasal 23, silakan ditanyakan di Google Classroom. Oke. Terima kasih Pak Nuko penjelasannya. Saya rasa juga sudah cukup jelas ya. Ada banyak tambahan pengetahuan bahwa ternyata royalti, hadiah itu juga harus dikenakan pajak untuk kasus-kasus tertentu. Betul. Ya. Kemudian jangan lupa juga jangka waktunya, ternyata ora usah ngenteni engko nek wis entuk gaji atau apa, ternyata tanggal 10 bulan berikutnya kayak mau bayar SPP. Iya kan SPP. Juga laporan juga jangan lupa ya, tanggal 20 itu maksimum. Ya, 20 hari setelahnya. Oke. Terima kasih Pak Nurkolis atas penjelasannya mengenai PPh Pasal 23. Demikian teman-teman, silahkan dipelajari materinya dan nanti bisa didiskusikan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.